Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Program Studi Hukum Tata Negara, kelompok 5 semester 4 IAIN Bone. Di sini kami akan mempersembahkan sebuah video terkait sistem pemilu. Oleh karena itu, sebelum melangkah ke lebih jauh, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Oleh karena itu, perkenalkan saya sendiri atas nama Ishak. Dan saya Andi Nur Aziza Basri. Saya Nahdalia Putri. Saya Erika Yunus. Selamat menyaksikan. Baik, saya atas nama Erika Yunus dengan NIM 742352020131 akan membawakan materi mengenai definisi sistem pemilu serta tujuan dan fungsinya. Yang pertama mengenai definisi sistem pemilu. Sistem pemilu merupakan hubungan berbagai variabel untuk mengkonversi suara pemilih menjadi kursi yang akan diduduki calon terpilih di lembaga legislatif maupun lembaga eksekutif. Adapun menurut Andre Renault, ilmuwan politik yang menulis buku desain sistem pemilu tahun 2005, publikasi International for Democracy and Electoral Assistance mendefinisikan sistem pemilu sebagai seperangkat variabel yang bertugas untuk mengkonversi perolehan suara partai politik menjadi kursi. Dari banyaknya variabel sistem pemilu, ada 3 variabel kunci, yakni pilihan terhadap jenis sistem pemilu, struktur pemberian suara, serta daerah pemilihan atau dapil, dan formula perhitungan suara. Selanjutnya mengenai tujuan pemilu serta fungsinya. Yang pertama, tujuan pemilu. 1. Memilih wakil-wakil rakyat untuk duduk di dalam lembaga permusyawaratan atau perwakilan. Yang kedua, memilih wakil-wakil rakyat yang akan mempertahankan tegak berdirinya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang ketiga, memilih wakil-wakil rakyat yang akan mempertahankan dasar falsafah Negara Republik Indonesia, yaitu Pancasila. Dan yang keempat, memilih wakil-wakil rakyat yang benar-benar membawakan isi hati nurani rakyat dalam melanjutkan perjuangan mempertahankan dan mengembangkan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun fungsi pemilu itu, 1. Mempertahankan dan mengembangkan sendi-sendi demokrasi di Indonesia. Yang kedua, mencapai suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan yang ketiga, menjamin tetap tegaknya Pancasila dan dipertahankannya Undang-Undang Dasar 1945. Baik, perkenalkan nama saya Ishak dengan NIM 742352020135. Di sini saya akan menjelaskan terkait variabel-variabel pemilihan umum. Nah, di mana pemilihan umum ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada secara distrik dan ada secara proporsional. Kita akan masuk kepada syarat-syarat pemilihan umum. Syarat-syarat pemilihan umum itu terbagi menjadi 2. Ada secara mutlak dan ada secara pilihan. Dan yang akan saya jelaskan adalah syarat pemilihan umum secara mutlak. Perlu kita ketahui bahwasannya pemilihan umum itu tidak bisa dilaksanakan ketika ada salah satu syarat mutlak tidak terpenuhi. Apa saja syarat mutlaknya? Yang pertama, besaran suara. Kemudian yang kedua adalah kandidat. Nah, kandidat yang dimaksud di sini adalah calon itu berhak mengusulkan baik melalui partai maupun melalui individu. Sedangkan untuk calon presiden itu bisa mengusulkan melalui partai khusus atau partai yang telah diverifikasi, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah balloting. Balloting ini adalah pemberian suara. Nah, pemberian suara ini bisa secara lisan maupun tulisan dengan mencoblos. Kemudian yang biasa kita kenal dengan melalui kertas suara, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah formula pemilihan. Nah, formula pemilihan ini adalah metode-metode pemilihan. Nah, metode pemilihan ini terbagi menjadi 2. Ada secara kota dan ada secara division. Nah, secara division.
Kalau metode pemilihan secara kuota itu biasanya dilihat dari jumlah suara per kursi, sedangkan divisor itu dilihat dari perputarannya. Seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan terkait syarat mutlak pemilihan umum. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Perkenalkan, saya Nahda Alia Putri dengan NIM 742 35 20 20 127. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai threshold atau ambang batas. Ambang batas adalah syarat minimal dukungan suara sah nasional yang harus diperoleh oleh partai politik dalam pemilu untuk dapat mengirimkan wakilnya untuk duduk di badan perwakilan. Threshold atau ambang batas ini terbagi atas 3, yaitu yang pertama electoral threshold atau ambang batas pemilu. Electoral threshold ini dijadikan sebagai syarat bagi partai dalam pemilu sekarang untuk ikut serta dalam pemilu berikutnya. Dalam pemilu di Indonesia, electoral threshold pernah diterapkan kepada partai-partai peserta pemilu tahun 1999 dan ikut serta dalam pemilu 2004. Yang kedua, parliamentary threshold atau ambang batas parlemen. Parliamentary threshold yaitu suara minimal partai politik dalam pemilu untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi di DPR. Dan yang ketiga, presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden. Presidential threshold sebagai ambang batas perolehan suara yang harus diperoleh oleh partai politik dalam suatu pemilu untuk dapat mengajukan calon presiden. Perkenalkan, saya Andi Nur As-Basri dengan NIM 74235 20201118. Sistem distrik atau single member constituency. Wilayah negara dibagi ke dalam distrik-distrik pemilihan yang jumlahnya sama dengan jumlah anggota lembaga perwakilan rakyat yang dikehendaki. Sistem ini biasa disebut dengan sistem mayoritarian atau satu distrik sama dengan satu wakil. Prinsip single member constituency. Kelebihan sistem distrik. Yang pertama, hubungan antara pemilih dan wakilnya sangat dekat. Yang kedua, sistem distrik ini mendorong penyederhanaan jumlah partai secara alamiah. Yang ketiga, wakil-wakil rakyat yang terpilih relatif lebih memperhatikan kepentingan rakyat dan daerah yang diwakilinya, sehingga aspirasi daerah dapat terangkat ke tingkat nasional. Dan yang keempat, proses penyelenggaraan pemilu relatif lebih sederhana. Kekurangan sistem distrik. Yang pertama, terdapat suara yang terbuang, yang berarti ada atau bahkan banyak aspirasi rakyat yang tersisihkan begitu saja karena kalah jumlah. Dan yang kedua, sistem ini menyulitkan partai-partai politik yang kecil untuk ikut berperan di medan persaingan politik demokrasi. Sistem proporsional atau multi-members constituency. Sistem di mana persentase kursi di lembaga perwakilan rakyat yang dibagikan kepada setiap partai politik disesuaikan dengan persentase jumlah suara yang diperoleh setiap partai politik itu. Metode yang digunakan adalah metode kuota atau divisor dalam penentuan kursi. Sistem ini juga biasa dikenal dengan sistem perwakilan berimbang. Prinsip multi-members constituency. Kelebihan sistem proporsional. Yang pertama, suara rakyat yang terbuang sangat sedikit, yang berarti hanya sedikit aspirasi rakyat yang tidak tertampung di lembaga perwakilan rakyat. Yang kedua, partai-partai politik yang kecil berpeluang untuk mendudukkan calon-calonnya di lembaga perwakilan rakyat. Dan yang ketiga, wakil-wakil rakyat yang terpilih cenderung berorientasi nasional, sehingga dalam rangka pembinaan kepentingan nasional, sistem ini dapat dianggap baik. Kekurangan sistem proporsional. Yang pertama, sistem proporsional cenderung mempermudah terjadinya perpecahan partai politik dan memunculkan partai politik baru. Yang kedua, wakil rakyat yang terpilih cenderung merasa lebih dekat dan terikat kepada kepentingan partai politik daripada kepentingan rakyat yang diwakilinya. Dan yang ketiga,
Banyaknya partai politik mempersulit terbentuknya pemerintahan yang stabil, karena semakin banyak jumlah partai, pembentukan pemerintahan semakin tergantung kepada jumlah koalisi antar partai yang dapat diajak bekerja sama atas dasar kepentingan kekuasaan. Baiklah, itulah tadi hasil persembahan video kami dari kelompok 5 semester 4 terkait sistem pemilu. Apabila ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada kesalahan itu datangnya dari kami pribadi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and goodbye.